Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa bidzalika amarna bi farahihi wa nashkuru ala wujudi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatihi kulli babin min abwabil mahjubin. Amma ba'du. Kita sekarang sudah memasuki bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, yang mana di bulan ini, lebih tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, dilahirkanlah seorang bayi yang telah membawa perubahan besar pada peradaban dunia ini, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau lahir, dikatakan bahwa langit kota Makkah bercahaya sampai terlihat dari kota-kota di sekitar kota Makkah. Beliau lahir dari pasangan Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu ayahanda beliau, yang mana telah meninggalkan beliau ketika beliau masih berada di dalam kandungan ibunya. Dan ibu beliau yaitu Sayyidah Aminatul Zuhriyah bintu Wahbin, yang mana juga meninggalkan beliau pada saat beliau masih kecil, yaitu masih berusia 6 tahun. Pada saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, kelahiran beliau disambut bahagia dan penuh kasih sayang oleh kerabat-kerabat beliau, termasuk diantaranya yang paling berbahagia yaitu kakek beliau, yaitu Sayyid Abdul Muttalib. Di hari itu Sayyid Abdul Muttalib merasa sangat gembira dan sangat senang atas kelahiran cucunya. Dan setelah itu Sayyid Abdul Muttalib membawa Nabi Muhammad SAW di kaki Ka'bah dan menamainya seperti yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Muhammad. Diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi bahwasanya pada saat hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad, Sayyid Abdul Muttalib mengundang orang Quraisy dan menyembelih kambing untuk mengadakan walimah atas kelahiran Nabi Muhammad. Pada saat orang Quraisy menyantap hidangan tersebut, mereka bertanya kepada Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, siapakah anak yang membuatmu merayakan kelahirannya seperti ini? Siapakah namanya?" Kemudian Abdul Muttalib menjawab bahwa aku memberinya nama Muhammad. Orang Quraisy pun bertanya-tanya, karena nama Muhammad pada waktu itu belum masyhur di kalangan orang Quraisy dan sangat masih asing di kalangan orang Quraisy pada waktu itu. Kemudian mereka bertanya kepada Abdul Muttalib, "Kenapa engkau lebih menyukai nama Muhammad daripada nama-nama keluarganya?" Kemudian Abdul Muttalib menjawab, "Aku menamainya Muhammad karena aku berharap Allah akan memujinya di langit dan makhluk-makhluknya akan memujinya di bumi." Dan itu adalah sejarah singkat mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat perihal puasa di hari Senin. Kemudian beliau Nabi menjawab, "Dzaka yaumin wulidtu fihi wa yaumin bu'istu fihi au unzila alaihi fihi." Jadi beliau ditanyai oleh sahabat mengenai puasa hari Senin, kesunahan puasa di hari Senin. Kemudian beliau menjawab, "Di hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku." Dalam hadis ini ketika kita mendalaminya, kita akan menemukan berbagai makna. Salah satunya yang pertama yaitu hadis ini menunjukkan mengenai keagungan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi karena Nabi Muhammad lahir di hari Senin, maka hari Senin menjadi hari yang agung, yaitu hari yang disunahkan untuk berpuasa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hari Senin Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal, yang mana otomatis menjadikan bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia juga karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan seperti halnya kita ketahui bahwa malam yang paling mulia, yaitu lebih utama dari Lailatul Qadar, adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana malam ini hanya terjadi dalam umur bumi satu kali dan tidak akan terulang lagi.
Dan setelah itu barulah malam yang lebih utama kedua, yaitu Lailatul Qadar. Kemudian kedua, kita dapat mengambil makna bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali memperingati kelahiran beliau, di mana beliau mengatakan dzaka yaumin wulidtu fi. Jadi puasa hari Senin itu disunahkan karena itu adalah peringatan di mana aku dilahirkan. Ini adalah bentuk peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad dengan melakukan suatu ibadah, yaitu berupa puasa. Yang ketiga, yaitu anjuran untuk kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad dengan melakukan ibadah, yaitu diantaranya tadi, yaitu melakukan puasa. Dan selain dengan puasa, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi katakanlah, dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya, maka hendaklah mereka berbahagia, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah meminta kita untuk berbahagia atas anugerah dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebahagiaan ini lebih baik atau lebih utama daripada kebahagiaan kita dengan mengumpulkan harta dunia yang ada di dunia ini. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah termasuk salah satu rahmat yang paling besar yang diturunkan Allah kepada umat manusia, di mana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi beliau Nabi Muhammad diutus untuk memberikan rahmat kepada penghuni alam semesta. Dan rahmat beliau ini mencakup semuanya, bahkan dari orang muslim ataupun orang non muslim dan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Sekian dari kami. Ketika ada salah dari ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.